Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Masih tentang SCR BT151. Dan di sini, oke, untuk kaki-kaki dari SCR BT151. Oke, di bagian sini adalah katoda, anoda, dan gate. Dimana fungsi dari alat ini adalah sebagai driver atau mengatur output dari keluaran dari sebuah voltase pengisian pada sebuah motor. Dan di sini ada dua buah kiprok motor, kiprok motor karburator, di mana kedua kiprok ini mempunyai perbedaan di plastiknya. Ini berwarna hijau dan di sini warna hitam. Dan untuk warna hitam ini biasanya punyanya Honda, dan warna biru ini juga punya Honda, tapi untuk yang terbaru ini punyanya Absolut Revo, kemudian B karburator, Vario karburator ini yang terbaru. Kemudian ini juga punyanya Yamaha Vega lama, Vega R New, kemudian Vega ZR Mio yang punyanya Yamaha karburator. Untuk kiproknya seperti ini, memakai yang warna hijau. Dan untuk Suzuki ini yang karburator, ini semuanya hampir keseluruhan memakai kiprok yang warna hijau ini. Oke, ini punyanya Honda, yang punyanya lama, Supra lama, kemudian Grand maupun Prima. Oke teman, dan untuk kiprok ini, untuk fisiknya adalah kiprok bawaan motor. Oke, ini keduanya kiprok bawaan motor. Ini asli bawaan motor, dimana di sini untuk kelistrikan motor ini tergolong sangat awet dan aman untuk semua motor karburator. Untuk sistem kelistrikannya baik berpengaruh sekali terhadap aki motor maupun terhadap parts komponen lain seperti CDI. Ini sangat penting sekali. Dan di sini saya ada sebuah kiprok yang warna hijau ini. Oke, untuk yang di sini, untuk kiproknya ini yang non ori, dimana di dalamnya sini oke, ada perbedaan di dalam rangkaiannya. Dan untuk selanjutnya, di kedua kiprok ini, oke, ini sama-sama 4 pin, oke, sama-sama 4 jalur pada bagian kiproknya. Oke, di sini jalur untuk Honda, di sini jalur ke bodi motor, kemudian ke spool pengisian, dan di sini ke jalur aki. Dan sebelah kanan atas ini adalah jalur ke spool lampu. Jadi di sini terhubung ke spool mesin di jurusan lampu, dan di sini kemudian ke lampu motor. Ini untuk prinsip kerjanya adalah di-shortkan atau dikonsletkan pada sebuah listrikan motor. Dan di bagian kiri atau yang warna hijau ini ada beberapa perbedaan atau penempatan pin. Jadi kedua kiprok ini fungsinya sama, tetapi untuk pinnya atau tempatnya dari kabelnya ini hanya berbeda tempat. Oke, berbeda peletakan dari jenis warna kabelnya atau fungsi dari jalur di kiproknya itu sendiri. Oke, dan untuk di sebelah kiri sini untuk jalurnya, untuk kanan atas ini adalah jalur pengisian. Kanan atas adalah jalur pengisian warna putih, dan
kanan bawah adalah jalur ke aki, jadi di sini jalur ke aki. Kemudian kiri atas ini adalah jalur negatif atau ke bodi motor, dan di sini di sebelah kiri bawah ini adalah jalur lampu. Dan untuk cara kerja atau prinsip dari sebuah kiprok motor yang ori atau yang asli bahan motor saat kita digunakan di motor, dimana untuk input dari sebuah spool pengisian pada motor saat dipakai, sini ada spool, spool pengisian dari sebuah motor, dimana untuk spool pengisian ini biasanya terdapat 4 buah kumparan untuk jalur pengisian dan 2 kumparan untuk jalur lampu. Jadi di sini untuk pengisian ini lebih besar arusnya yang masuk, dan untuk lampunya tentunya separuh dari jalur pengisian di lampu motor. Oke, di sini jalur pengisian lebih besar arus masuknya atau voltasenya. Kemudian untuk lampunya ini 50% dari jalur di pengisian sebuah motor. Oke teman, dan saat spool pengisian berwarna putih pada spool di sini, spool di sini berwarna putih. Oke, di kabel motor yang dari spool sebelah kiri ini yang berwarna putih spool pengisian. Saat motor ini berputar, di sini timbul voltase yang sangat besar sekali, kemudian masuk ke jalur pengisian. Di jalur pengisian ini kemudian keluar melalui pengisian aki, di pengisian aki, dan yang satu lagi terhubung ke ground atau bodi motor, dimana di sini ada rangkaian pembatas antara masuknya jalur input pengisian di sekitaran 60 volt ke atas, kemudian ada ground, dimana nanti saat terjadi pengisian di sini terjadi pengaturan voltase output di daerah kabel warna merah atau pengisian ke aki ini menjadi maksimal itu 14,5 volt. Jadi dibatasi oleh sebuah rangkaian SCR di dalam sebuah kiprok. Oke, untuk cara kerjanya dari sebuah kiprok orsinil ini mempunyai output pembatas tegangan di 14,5 volt, baik yang warna hitam maupun yang warna hijau. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman tentang rangkaian dari sebuah kiprok atau regulator motor, dimana untuk yang di sini yang mempunyai 4 pin atau half DC atau setengah DC, karena di sini mempunyai 4 pin atau ada jalur lampu yang ikut ke mesin. Jadi untuk kiprok half DC ini lampu mesinnya atau lampu motornya itu mengikuti putaran mesin. Saat stasioner untuk lampu depan motor ini lebih redup, dan saat digas penuh itu lampu motornya akan lebih terang dan stabil, terbatasi oleh output tegangan yang keluar dari spoolnya itu sendiri, dimana saat pengisian jalur lampu motor di sini, di spoolnya sini, saat dinaikkan putaran gasnya ini untuk voltasenya sangat tinggi sekali, mungkin sekitar 30 maupun 40 volt, dan jika tidak memakai kiprok ini lampu motor akan cepat putus. Sebuah lampu motor akan cepat putus. Untuk lampu motor 12 volt ini dibatasi sekitar 13 volt outputnya di jalur sini, di jalur lampu motor. Jadi di sini terdapat juga pembatas tegangan
di dalam rangkaian kiprok yang asli bawaan motor seperti ini. Dan untuk kiprok yang biasa atau non ori ini biasanya terdapat sebuah diode. Terdapat sebuah diode. Jadi di sini untuk diode ini fungsinya sama. Untuk sebuah diode mengubah arus AC dari sepul motor, kemudian keluar dari strip merah ini atau keluar dari diode ini menjadi DC atau bisa diterima aki, atau bisa melakukan pengisian pada sebuah aki. Untuk diode seperti ini. Ini untuk diode di motor itu biasanya yang non ori ini sekitar 2 ampere. Jadi fungsi diode ini hanya mengalirkan arus DC, tetapi berbeda sekali untuk dengan SCR seperti ini. Jadi untuk diode ini output yang dihasilkan sesuai dengan putaran di dalam mesin. Jadi di sini saat dinaikkan putaran gasnya itu 30 volt, di sini juga naik menjadi 30 volt. Berbeda sekali dengan SCR, di mana fungsinya SCR ini sama seperti diode, tapi ada pembatasnya atau driver atau pengatur dari sebuah output supaya nanti tetap stabil dengan voltase yang dibutuhkan oleh motor, yaitu pengisian 14,5 volt dan output di jalur lampunya ini sekitar 13 volt, jalur ke lampu 13 volt. Di sini diatur oleh gate atau diatur oleh kaki ketiga dari SCR ini. Jadi SCR ini sama bentuknya atau fungsinya dengan sebuah diode, tetapi untuk kelebihannya ini ada pengatur output supaya nanti bisa lebih maksimal, tidak merusak dari pengisian dari sebuah listrikan motor. Karena jika melebihi dari 15,5 volt untuk pengisian motor, ini juga bisa merusak dari CDI motor. CDI DC seperti ini yang memakai aki, dan juga aki motor akan cepat kembung atau aki motor ini menjadi sewak jika dipakai pada aki motor sekitar 2 bulan lebih. Ini arusnya itu menurun, arus penyimpanan aki menurun, bahkan sekali akinya kembung. Ini bisa disebabkan oleh kiproknya itu sendiri yang tidak memakai otomatis di dalamnya, tidak memakai otomatis atau kiprok yang biasa yang di dalamnya itu memakai sebuah diode. Dan di sini saya akan memperlihatkan sebuah rangkaian kiprok yang otomatis, mungkin mirip-mirip dengan bawaan motor. Teman, di sini ada sebuah rangkaian yang sudah saya gambar dari sebelumnya. Dimana di sini untuk jalur yang ke lampu motor, jalur ke lampu motor bagian sini, ini ground atau bodi motor, ke kiprok bagian bodi motor. Dan di sini untuk jalur lampunya, di sini ada sepul pengisian dari magnet motor. Kemudian di sini ada lilitan kawat atau ML. Kemudian masuk ke di sini jalur dari sepul. Ini sepul jalur negatif atau bodi motor. Kemudian ke sepul pengisian output ke seperti ini. Untuk lebih jelasnya, di sini saya juga masih banyak belajar. Dan di sini untuk outputnya, untuk yang jalur ke lampu, di sini sepul bagian lampu, sepul lampu.
kemudian ini ke ground, dan di sini masuk ke kiprok, jalur kiprok, jalur kiprok lampu. Dan di sini pada jalur pin kiprok, di sini ada jalur lampu, jalur lampu utama ke motor, jalur lampu utama ke motor. Ini satunya ke kabel kiprok yang warna kuning, kemudian dari lampu ini menuju ground atau bodi motor. Dan di sini untuk jalur kiprok yang warna kuning ini masuk jalur ke pin kiproknya itu sendiri, dimana di dalamnya ini ada sebuah rangkaian di kiprok bawaan motor yang orisinil. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini ada sebuah resistor 1,5K, kemudian kapasitor 15 nano, dan di sini ada sebuah resistor 33 ohm, dan ada transistor 2N5401, dimana untuk transistor ini adalah jenis PNP. Jadi saat arus masuk dari kiprok pengisian motor di sini sekitar 30 volt, kemudian masuk di sini ada resistor 4,7K, kemudian masuk di sini melalui diode zener, diode zener 9 volt, diode zener 9 volt. Kemudian di sini dari diode zener masuk ke kaki basis transistor, kemudian dari kaki basis transistor ini arus masuk, arus DC masuk ke 3,3 ohm, 3300 ohm, di bagian sini, masuk ke sini. Kemudian karena di sini ada jalur positif atau tegangan positif di bagian jalur emitor, di sini emitor, basis, dan kolektor, seperti ini. Dan di sini karena ada jalur positif, di sini ada diode 0,5 ampere, ini jalur positif masuk ke kolektor, dari kolektor ini masuk ke kolektor, kemudian di sini terhubung karena basisnya ini aktif, kemudian terhubung masuk ke jalur gate dari SCR-nya itu sendiri. Ini anoda untuk gate-nya, anoda dan katoda. Dan di sini masuk ke gate dari sebuah SCR BT151, dan di sini ada hubungan antara spool bagian pengisian, bagian lampu ke ground. Dan di sini terjadi arus penyambungan antara spool lampu dan ground, bodi motor, sehingga terjadi short atau terjadi konslet secara kontinu atau putus-putus, sehingga saat digunakan ini bisa output yang keluar dari spoolnya ini saat digunakan ini terjadi pembuangan voltase ke bodinya sini, sehingga saat di sini 30 volt, karena di sini aktif dari gate-nya ini saat digunakan, karena di sini di-shortkan secara kontinu atau putus-putus, jadi saat digunakan ini kiprok motor menjadi panas, menjadi hangat, suhunya naik, dan output di sini stabil menjadi 13 volt, 13 volt. Jadi outputnya itu stabil di 13 volt. Jadi kiprok motor itu saat digunakan, dipakai di motor ini menjadi hangat dikarenakan ada pembuangan voltase pada jalur lampu. Jadi lampu ini
jalur lampu ini di-shortkan, di-shortkan antara spul lampu ke bodi motor. Mungkin dikarenakan seperti ini cara kerjanya, dan jadi spul dari pengisian atau spul lampu ini kawatnya lebih besar, karena untuk prinsip kerjanya ini sama dengan dikonsletkan atau dihubungkan secara tidak langsung atau secara putus-putus. Jadi saat kiprok ini bekerja, ini suhunya naik. Dan di sini untuk pembuatan dari sebuah kiprok motor yang memakai SCR BT151 ini bisa menggunakan sebuah pendingin, dan di sini sudah saya pernah coba dan berfungsi menggunakan rangkaian ini. Dan di sini untuk pin jalur BT151 atau SCR-nya ini bagian kiri katoda, bagian tengah anoda, dan bagian kanan ini adalah gate. Dan di sini ada sebuah perbedaan lagi pada kiprok yang orisinil atau bawaan motor, dimana di sini untuk kiprok ini banyak di pasaran untuk rangkaiannya seperti ini. Mungkin di dalam sebuah kiprok yang orisinil mungkin seperti ini untuk rangkaiannya, karena saat dibongkar untuk kiprok yang orisinil seperti ini saya pernah bongkar itu saat dilakukan pembukaan di area PCB di dalamnya, ini patah-patah semua, ini sangat kuat sekali, dan saat dibongkar itu tidak bisa dibaca lagi atau spare partnya atau komponennya ini copot semua dari PCB-nya atau jalurnya. Oke teman, dan di sini ada sebuah perbedaan lagi pada sistem pengisian jalur aki. Ini jalur pengisian pada warna putih di bagian kiprok motor, ini jalur warna putih ke aki. Ini ada perbedaan dari sebuah kiprok, dimana untuk kiprok yang non ori ini biasanya pada bagian sini, pada bagian jalur putih ini hanya terdapat sebuah diode seperti ini, diode yang masuk ke dalam jalur pengisian aki. Diode seperti ini. Jadi saat kita gunakan, saat digunakan, karena jalurnya cuma seperti ini, memakai diode, tidak memakai SCR, seperti ini. Jadi saat digunakan, ini outputnya bisa mencapai 17 volt. Jadi sangat rentan sekali terhadap pengisian di motor, di aki motor, yang bisa menyebabkan panas atau cepat menguapnya air aki, sehingga ini sekitar 1 bulan itu akinya mungkin ngedrop dan mungkin juga bisa kembung. Ini disebabkan dari jalur pengisian ke aki ini hanya memakai sebuah diode. Berbeda sekali dengan menggunakan SCR. Di sini saya ada rangkaian, dan sudah pernah saya coba pada rangkaian ini di sekitaran lama sekali tahun 2015, dimana di sini saya gunakan SCR dan berfungsi membatasi arus keluaran dari voltase aki. Karena di sini saat jalur lampu atau kiprok pengisian pada lampu jalur putih ini saat digas penuh mencapai 100 volt, ini sangat rawan sekali. Jadi saat dipakai SCR pada rangkaian ini, untuk drivernya seperti ini arus masuk dari spul mesin atau spul pengisian ini melalui resistor 2K7 0,5 watt. Kemudian di sini ada diode setengah ampere, kemudian diode setengah ampere. Diode setengah ampere ini masuk ke gate. Di sini voltasenya belum terbaca. Ini mungkin di atas 15 volt, ini menuju gate. Dan di sini ada jalur lain yang masuk ke 0,5 volt, jalur ke bodi. Di sini ada diode zener. Ini yang sangat penting. Ini adalah drivernya dari diode zener, dimana diode zener ini saat dilalui melebihi output voltase dari diode zenernya ini
dioda sendernya ini akan terbuka antara bagian sini ke ground, jadi di sini terhubung. Jadi saat sebelum mencapai katakanlah 14 volt, ini dioda sendernya menutup, arus mengalir ke sini. Dan saat melebihi dari 14 volt, ini dioda sendernya terbuka, arus mengalir melalui ground, dan di sini tidak teraliri voltase pada gate-nya, jadi masuk ke sini. Jadi berulang-ulang supaya lebih stabil di 14 volt. Jadi saat ini menutup, di sini ke gate, dan di sini membuka. Ini voltase dari spool masuk ke ground, tidak ke gate. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara kerjanya dari sebuah kiprok ori, dan yang bisa menyebabkan output voltase dari aki itu sendiri stabil sesuai dengan angka pada designernya. Dan di sini sudah saya pernah coba pada output rangkaian designer seperti ini. 14 volt ini outputnya 14,25, 14,5 volt ini 14,75 volt output di akinya, ini otomatis. Dan 15 volt menjadi 15,25 jika memakai designer 15 volt. Oke, dan di sini untuk SCR-nya pemasangannya ditambah dengan pendingin atau heatsink, atau dihubungkan ke pendingin aluminium supaya nanti tidak panas atau suhunya mencapai melebihi suhu kerja dan bisa menyebabkan kerusakan pecah pada bagian SCR-nya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tentang rangkaian regulator atau kiprok motor half DC yang memakai otomatis output di tegangan lampu di 13 volt. Oke, karena di sini di-shortkan atau dihubungkan langsung secara kontinu atau naik putus dan menyambung secara cepat pada jalur spool ke ground, spool lampu ke ground. Jadi outputnya ini tetap stabil membatasi 13 volt. Dan di sini untuk daerah pengisian ini sama, tetapi drivernya di bagian genre sini sehingga outputnya itu menjadi 14,5 volt. Oke, dan untuk diode zener karena di pasaran ini mungkin saya jumpai yang 3 volt atau 5 volt atau mungkin 7 volt. Oke, ini bisa di seri, yang penting di sini saat dijumlah atau di seri seperti ini digabung dua, oke, dijajarkan seperti ini, dijumlahkan menjadi 14 volt atau 14,5 volt. Ini outputnya seperti ini untuk rangkaiannya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.